Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, serta adik-adikku, juga anak-anakku sekalian, mari kita masuki ibadah kita hari ini dalam ibadah keluarga kita hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2020. Mari terlebih dahulu kita akan menyanyikan pujian memuji Tuhan melalui kidung KPJ nomor 22, bait pertama dan baitnya yang kedua. Puji konjo Allah Romo. Puji konjo Allah Romo, puji konjo Sang Putra, puji konjo Sang Roh Suci, tetikanyo sawiji. Haleluya, haleluya, tetikanyo sawiji. Pinuji Ratu ning swarga, Gustine pramanungsa. Ye Ratu ning pasamuan, Ratu sumbering kesan. Haleluya, haleluya, Ratu sumbering kesan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati mengawali ibadah hari ini. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh melakukan ibadah dalam keluarga kami masing-masing di rumah ini. Hanya dalam kasih setia Tuhan kami menjalani ibadah ini. Dan biarlah kuasa Tuhan Yesus menguasai dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dengarlah sabda Tuhan yang demikian. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin. Kita puji kembali nama Tuhan dengan KPJ nomor 31, bait pertama dan bait yang kedua. Swawi prosuci nyawiji. Swawi prasuci nyawiji tunggal ati, sami ngabekti memuji mring Gusti. Ajri sumalang sedih lan kasangsaran, kinantos kabegjan sing Pangeran. Tansah ngidungo anggunggung kang murbengkat, nyetang mukjizat lan kengging serahmat, lubering berkah sing swargi tansah tumrap, nyantosaken manah nyirnaken sempurna. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami hari ini bersama-sama boleh berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang berserah kepada Tuhan dan boleh dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus sertailah kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang akan kita renungkan bersama-sama adalah ayat yang ke-6. Demikian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Adik-adik, anak-anakku sekalian, juga Bapak Ibu, ya kakung putri yang dikasihi Tuhan. Ada satu bisnis yang ada di Indonesia ini sangat susah sebetulnya. Tetapi orang yang gigih memang bisa sukses. Tetapi susah sekali untuk meyakinkan dan susah sekali untuk memasarkan ini. Bisnis ini adalah asuransi jiwa. Mungkin kalau bisnis asuransi yang biasa, banyak yang mau ya, asuransi kecelakaan atau asuransi kebakaran dan sebagainya. Mungkin masih bisa masuk akal. Tetapi kalau asuransi jiwa ini
susah meyakinkan dan menawarkan produknya. Sehingga tidak banyak orang yang mau membeli produk itu. Asuransi itu selalu berbicara mengenai masa depan. Masa depan baik yang disebutkan secara finansial, tetapi itu terjadi tidak sekarang. Apalagi kalau asuransi jiwa berbicara soal kematian. Dan yang kedua, yang diasuransikan ini ya dipastikan tidak menerima hasil asuransi itu kan. Artinya orang lain yang menerima. Dan alasan yang ketiga adalah keraguan apakah betul keluarganya nanti ditinggalkan itu akan mendapatkan manfaat dari asuransi ini dengan mudah. Agak berbeda dengan asuransi kesehatan misalnya yang sekarang lagi rame itu, ya ada BPJS atau apa itu bisa dirasakan langsung. Sehingga orang ya mau tidak mau tertarik. Karena bisa dirasakan manfaatnya. Tapi kalau tidak bisa dirasakan langsung, tidak bisa dibuktikan langsung dan kita tidak mendapatkan keuntungan yang bisa langsung kita rasakan, apalagi asuransi jiwa kan bicara soal kematian. Susah meyakini itu. Nah, keyakinan atau asuransi atau jaminan yang seperti itulah yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya dirinya ini adalah orang yang dimurkai Tuhan, ya tidak layak. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan, dia mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan keyakinannya itu sungguh-sungguh ketika dia menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menolong, karena Tuhan Yesuslah yang sudah pernah mati, naik ke sorga, bahkan bangkit untuk kita. Jadi ada keyakinan bagi dia, dan di dalam ayat nas kita, ayat 6 tadi, disebutkan bahwa bersamanya Tuhan menjanjikan dalam sorga bersama Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu mempercayai sebuah keyakinan seperti ini. Tetapi yakinlah bahwa kalau yang mengajak itu adalah orang yang kita sayang, kita kenal, saya yakin kita tidak ragu-ragu. Ketika kita dibicarakan tentang Tuhan Yesus yang mengajak kita melalui kesaksian Paulus, tentu kita yakin bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut dan kembali hidup untuk menjemput kita. Bandingkanlah misalnya dengan, ya saya kan belum tahu misalnya daerah Jepara. Tiba-tiba ada orang yang dari Jepara ke sini, mengajak saya ke Jepara. Karena dia orang Jepara, ya saya tentu yakin. Saya meyakini bahwa dia pasti tahu jalan-jalan di sana. Atau panjenengan lah ya, yang belum tahu Peniwen. Ya, dulu anak-anak Sidi itu kita ajak naik kereta api. Mau turunnya di stasiun Ngebruk, kok nggak di Kepanjen aja. Saya tahu sudah. Sudahlah, nggak usah khawatir. Nanti di Ngebruk nanti dijemput. Teman saya sudah siap di sana. Dan saya tahu kondisinya dan saya hafal. Nah, ketika kita sampai di stasiun Ngebruk, ya sudah siap yang menjemput kita. Dan kita langsung pergi ke Peniwen dan tidak tersesat. Kalau kita tahu sopirnya, dan sopirnya itu jelas tahu lokasinya, kita tidak akan takut dan ragu-ragu. Jurumudi kita ini Tuhan Yesus. Ya Paulus itu yang mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Sementara Paulus juga yakin, sebagaimana seperti saya meyakini sopir itu akan mengantar kita pada tempat di desa Peniwen itu. Nah, Tuhan Yesus kan sudah pernah ke sorga.
Beliau naik ke sorga yang kita peringati kemarin itu. Artinya beliau sudah besok. Jalannya ya beliau yang sudah pernah tahu ya. Kita tidak akan tersesat jalan lah. Ya, itu yang mestinya membuat kita semakin yakin. Apalagi kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi. Keselamatan itu ya bisa dikatakan asuransi lah. Tapi lebih meyakinkan lagi karena siapapun pada saatnya kan kembali. Tapi masalahnya kembalinya kemana? Ya, kembalinya ke sorga bersama Tuhan Yesus. Itu yang kita yakini. Mari kita sebelum bersaksi, ini kan bulan kesaksian bersama. Mari kita mengolah iman sedemikian rupa sehingga kita mampu juga bercerita, meyakinkan orang bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Persoalannya apakah pengalaman dalam hidup ini membuat kita semakin yakin bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi juru mudi kita, yang menolong kita, yang menghantar kita kemanapun kita pergi. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah anugerah terindah yang pernah kita punya. Berbahagialah panjenengan kita semua yang tetap setia sampai kesudahannya. Tuhan sudah turun mengalahkan maut, sudah mengalami mati, bahkan Tuhan sudah naik ke sorga. Kurang apa lagi kita ini? Kita pun ditanggungnya. Nah, jaminan Tuhan itu melebihi asuransi. Siapa yang bisa menanggung nasib manusia setelah mati? Tidak ada manusia seorang pun. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga kapanpun Tuhan berkenan menjemput, yakinlah bahwa sukacitalah yang akan terjadi bersama kita. Tetaplah setia, karena kita pun akan bersamanya senantiasa, kekal hingga kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita pujikan KPJ 200 bait yang pertama untuk menanggapi firman Tuhan. Mugi wratin ingunda. Mugi wratin ingundangno sabdeng Allah mulya wamrasu ing wardaya sabdeng Allah mulya sabdeng gesang langgeng Yogya kula anggeng sabda mulya sabdeng Allah mulya sabda mulya sabdeng Allah mulya. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami diberikan juru selamat yang tidak hanya menjanjikan kami bersama Tuhan Yesus, tapi menjamin kami bersama Tuhan Yesus berbahagia bersamanya selama-lamanya.
Kuatkanlah kami dan buat kami setia dan mengamini setiap janji Tuhan dan jaminan Tuhan itu. Amin. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan KPJ nomor 96, bait pertama, bait kedua, dan bait yang ketiga. Lagu kebangsaan GKJW. Tias kita dimen selamanya. Tias kita dimen selamanya, bungah lan sukoreno, dene Sang Rama ing swarga nganggep putra mring kita. Para tansah abebunga saben dina atuk trang, dalaning urip endah apadang mara tansah den kirang. Yang agung kang jangkung kita, angreksa sing panggoda, serahmatnya kang anglipur, paring kuat santosa. Para tansah abebunga saben dina atuk trang, dalaning urip endah apadang mara tansah den kirang. Lamun kita nyingkur Gusti neng ati petang uwas, ilang kekuatan kita wakabungahaning tias. Para tansah abebunga saben dina atuk trang, dalaning urip endah apadang mara tansah den kirang. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan itu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kehidupan kami pun juga adalah persembahan yang indah untuk Tuhan yang telah menjamin kehidupan kami. Berkati gereja kami dan semua majelis jemaat yang menata semua kegiatan dan bertanggung jawab atas semua persembahan ini. Biarlah ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kegiatan-kegiatan selama bulan kesaksian dan pelayanan yang boleh kami haturkan melalui gereja kami sebagai bukti kesetiaan kami, kesungguhan kami, dan kesaksian kami kepada-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati saudara, sanak, sepupu kami dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami juga boleh menjadi saksi di mana Tuhan berkarya melalui keluarga kami, dan orang boleh melihat terang melalui lilin yang Tuhan titipkan dalam setiap diri kami masing-masing. Tuhan memberkati semua rencana-rencana kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami belum bisa melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama dengan sebaik-baiknya.
Izinkanlah di waktu yang masih Tuhan berikan ini, kami memanfaatkan waktu yang ada untuk membuat Tuhan bangga melalui kesaksian hidup kami. Kuatkanlah kami yang lemah ini ya Tuhan, sehingga kami mampu bersetia kepadamu dan tetap meyakini bahwa dalam kesetiaan itu Tuhan hadir menguatkan dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan pulang dalam damai sejahtera. Tetaplah yakin dan percaya bahwa penyertaan dan jaminan Tuhan tetap sampai selamanya. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita selalu dan sepanjang hayat kita. KPJ nomor 74, bait pertama dan kedua mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan bersama. Gusti mugi nunggilo mringkulo. Gusti mugi nunggil amring kula, yen tak kesabut petenging ratri, namung paduka kang mitulungi. Sumangga Gusti nunggil mring kula. Ewaking sirsa barang ning donya, datan langgenging kananira, ing iman kula bangga santosa, wit paduka tansah nunggil kula. Sekarang unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan, dalam damai Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa sumber segala kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Penjamin dan Penyelamat dunia, bersama terang Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, selalu sampai kesudahan segala masa dan waktu, juga peristiwa dalam hidup kita, sampai Tuhan Yesus menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.